anak saya digigit ketika akan berusaha melepaskan diri, dia terbanting. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Sufendi Art, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Di sini kami akan bahas klarifikasi ibu kandung yang sempat viral anaknya digigit anjing rabies. Marilah kita saksikan bersama videonya. Ini akan kejadian beberapa bulan lalu yang terjadi pada anak saya pada saat digigit anjing. Nah, pada saat itu anak saya pulang dari musola, sholat asar. Dia akan pulang ambil tas untuk pergi ngaji. Nah, di saat sebelum pulang dia disapa oleh temannya. Kemudian si teman ini mengatakan dia bercanda dengan melemparkan anjingnya. Di luar dugaan si anjing ini mengejar anak saya. Ketika anak saya tergapai oleh cengkraman anjing ini, anak saya digigit ketika akan berusaha melepaskan diri, dia terbanting, dia akan berdiri, dia terguling lagi begitu. Nah, hingga akhirnya anak saya bilang, tolong mas lepas, karena pada saat itu anak saya masih bisa melihat bahwa si pemilik anjingnya, anak pemilik anjing ini berada di dekat situ gitu. Jadi si anak ini tidak secara langsung ingin melepaskan cengkraman anjing tersebut begitu. Jadi dia masih ngeliatin gitu. Nah, lalu ketika anjing tersebut akhirnya bisa dilepas, anak saya ditinggal begitu aja oleh teman yang menyapa tadi begitu. Anak saya berusaha untuk berdiri, kemudian berjalan 1-2 langkah, kemudian dia jatuh. Kemudian alhamdulillahnya ada anak tetangga lain yang melihat anak saya jatuh. Kemudian dia memapah pulang ke rumah. Nah, dia menyampaikan bahwa Tante Rasid tadi jatuh di situ gitu. Dia tidak melihat kejadian saat digigit anjing begitu. Lalu anak saya bilang, "Mah, aku digigit anjing, Mah," gitu. Lalu, "Loh, anjing siapa?" Saya bilang begitu. Kemudian dia menunjukkan si pemilik anjing. Lalu sudah saya tutupkan jaket di badannya, tidak saya pakaikan di tangan, langsung saya kerukup aja, saya tutup karena dia gemetar, dia menggigil begitu. Mama pakai jilbab sebentar, kita ke rumah sakit, saya bilang begitu. Nah, lalu sebelum berangkat saya mampir ke rumah pemilik anjing. Begitu, si pemilik agak kebingungan, begitu, yang ibunya anak ini, begitu kan. Saya sampaikan bahwa tolong Bu, anjingnya dijaga ya, jangan dilepas sembarangan, begitu. Terus si pemilik malah kembali marah bahwa mengatakan, nggak mungkin anjing saya menggigit, beliau kata begitu. Oh ya sudah, saya hanya ingin mengatakan itu saja, saya mau pergi ke rumah sakit begitu. Sampai di rumah sakit, kemudian segera dilakukan tindakan. Nah, pada saat itu dokter bertanya mau pakai asuransi atau pakai umum. Nah, karena itu gigitan anjing, saya nggak berpengalaman bagaimana dengan gigitan atau ini harus bagaimana, hingga saya memilih untuk jalur umum gitu. Karena kalau memakai asuransi itu kan harus telepon dengan klaim asuransi dulu, telepon ke pusat dulu, begitu kan, kita harus menunggu apakah ini bisa untuk asuransi atau tidak kan. Jadi pada akhirnya agar cepat dilakukan tindakan, saya menggunakan jalur umum, pembiayaan pribadi. Nah, lalu di situ saya melihat luka ketika baju anak saya dibuka gitu. Jadi pada saat di rumah kan saya nggak yang ingin saya lakukan adalah dia cepat tertangani begitu. Ketika lengan kanan dia akan dilepas bajunya oleh suster, itu kan dia disuruh diangkat ya tangannya begitu. Begitu akan diangkat tangannya, tangan anak saya mengampit begini, nempel terus begini. Nah, lalu ketika suster mengangkat pelan-pelan dan baju ini terbuka,
qadarullah, luka itu terlihat, luka dalam. Begitu, luka gigitan dalam anjing, begitu ya. Lalu dokter di paha juga ada apa ya, cengkraman, cakaran begitu ya, karena anak-anak saya kan sempat berusaha untuk melepaskan diri begitu. Lalu kan kakinya agak sakit, dia jalan agak terseok, itu kan juga diperiksa oleh dokter. Lalu dokter ini saya lakukan tindakan dulu. Setelah melakukan tindakan, dokter mengatakan bahwa saya lakukan vaksin rabies saat ini ya, begitu. Ini hari pertama dia vaksin rabies, nanti ada di hari ketiga 7, 14, 30. Jadi nanti kita akan diberikan kartu vaksin seperti ini. Nih, kartu vaksin seperti ini. Nah, nanti dokter akan menuliskan, nah, tanggal berapa aja dia akan vaksin. Nah, dan kita harus menaati atau melakukan suntik rabies sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter. Begitu ya. Untuk kisaran biayanya, kalau dengan umum 800 sekian ya, itu dengan tindakan ya, karena kalau untuk vaksinnya saja saya mungkin 400 atau 600, tapi setiap vaksin itu ya 800-an itu sudah dengan biaya dokter. Jadi untuk penanganannya, kalau kita seumpama mengalami kejadian digigit anjing, kucing, kura-kura, itu bisa kita langsung bawa ke UGD. Nah, nanti ditangani di sana begitu ya. Kenapa saya lakukan segera? Karena saya ingin melakukan penanganan terbaik anak saya, karena si dokter ini juga mengatakan bahwa kalau anak ini ditunda besok saja dia baru ke rumah sakit, Ibu, kita tidak tahu parasit anjing tersebut itu akan berhenti di organ vital bagian mana, apakah di jantung atau di organ yang lain begitu ya. Nah, meski si anjing ini si pemilik mengatakan anjing saya aman kok, anjing saya sudah divaksin, bahkan dia juga mengatakan nggak mungkin lah anjing saya menggigit gitu, dia anjing baik, beliau mengatakan seperti itu. Tapi kita baiknya menuruti saja apa kata dokter. Di sini saya juga melaporkan ke puskesmas terdekat. Sebelum ke rumah sakit saya juga menanyakan ke puskesmas. Kebetulan saya punya kontak nakes yang ada di puskesmas. Saya menanyakan, Bu, apa di puskesmas ada vaksin rabies? Oh, nggak ada, dia bilang gitu. Makanya kenapa saya langsung ke rumah sakit swasta terdekat dari rumah. Mungkin ini bisa jadi perhatian untuk puskeswan-puskeswan yang ada di kota-kota ya. Kalau ada laporan warga begitu, ada laporan warga ini tergigit hewan atau bagaimana, mohon ada tindakan datang ke rumah warga yang digigit tersebut dan mencari umpama itu hewan peliharaan tetangga yang menggigit, begitu dia bisa datangi kan untuk melakukan vaksin atau menanyakan kepada pemilik gitu. Kalau memang benar sudah divaksin, ada bukti vaksin tidak, atau ada penanganan. Mungkin hewan ini perlu dikarantina dulu sebelum untuk bisa menjadi hewan penjaga lagi atau bagaimana. Ada penanganan lah, begitu ya. Karena sudah saya laporkan ke puskesmas terdekat, ternyata tidak ada tanggapan. Kemudian saat saya ada pertemuan di kelurahan, saya menyampaikan di Kesra, Bu, gimana ya kalau ada warga yang tergigit anjing tetangga itu, apakah ada penanganan? Oh iya Bu, nanti saya tanyakan ke puskesmas ya, nanti saya sampaikan. Tapi ternyata sampai berbulan-bulan tidak ada tanggapan. Ya sudah, kalau begitu memang dari kita harus tanggap, harus cepat, harus cerdas untuk mengatasi ketika digigit anjing. Semoga bisa bermanfaat.
Dan kita selalu sehat ya, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Terima kasih.